nama saya Britania Panjaitan dari kelas 12 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Melanie Loisa Sorsono dari kelas 12 AKL 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz dari kelas 12 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Nadira Nurul Fitri dari kelas 12 AKL 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilai Syarika dari 12 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Visi Binata dari kelas 12 AKL 3. PPh orang pribadi. PPh sendiri sering dikenal dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu seperti gaji, penghasilan usaha, dan lainnya. Perhitungan melibatkan beberapa langkah, yaitu seperti pendapatan bruto, pengurangan penghasilan pajak, dan perhitungan pajak terutang berdasarkan tarif pajak tertentu. Pengenaan tarif tergantung pada besarnya tarif pendapatan. Penghasilan bruto. Penghasilan bruto dalam PPh orang pribadi adalah penghasilan sebelum dipotong pajak. Komponen dalam penghasilan bruto berupa tunjangan gaji, honorarium, pendapatan dari usaha, dan lainnya. Contohnya bisa berupa gaji bulanan, bonus, pendapatan usaha atau investasi, serta pendapatan tambahan lainnya seperti royalti atau hadiah. Perhitungan adalah menjumlahkan semua jenis penghasilan sebelum dipotong pajak. Pengurangan penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto pada pajak penghasilan orang pribadi atau PPOP meliputi biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan mencakup biaya pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sedangkan biaya pensiun mencakup iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berikut adalah contoh penghitungan dengan perincian lebih lanjut. Penghasilan bruto, misalnya penghasilan bruto seorang karyawan adalah 120 juta per tahun. Biaya jabatan, yang pertama itu biaya pendidikan 5 juta per bulan. Biaya kesehatan itu 7 juta per bulan, biaya rekreasi 3 juta per tahun, total biaya jabatan juta pensiun adalah 10 tahun. Penghasilan neto setelah pengurangan biaya jabatan dan biaya pensiun. Yaitu ada penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan plus biaya pensiun. Sama dengan 120 juta dikurang 15 juta ditambah 10 juta dengan total 95 juta per tahun. Ini adalah contoh sederhana untuk memahami pengurangan penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan biaya pensiun pada pajak penghasilan orang pribadi atau PPh-OP. Tarif pajak. Contoh perhitungannya, pendapatan bruto 300 juta rupiah, penghasilan neto 280 juta rupiah setelah dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Perhitungan PPh-nya 50 juta rupiah dikali 5% sama dengan 2.500 rupiah. Setelah itu 250 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah dikali 15% sama dengan 30 juta rupiah. Setelah itu 280 juta rupiah dikurang 250 juta rupiah dikali 25% sama dengan 7.500.000 rupiah. Kita bisa lihat dari tabel di kanan bawah, yaitu lapisan penghasilannya. Yang pertama sampai dengan 50 juta rupiah tarifnya 5%. Di kedua di atas 50 juta rupiah sampai 240 juta rupiah tarifnya 15%. Yang ketiga di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tarifnya 25%. Dan terakhir di atas 500 juta rupiah tarifnya adalah 30%. Di sini saya akan membahas PPh badan. Pajak badan atau pajak penghasilan badan yang biasa disebut dengan PPh badan adalah pajak yang dikenai pada suatu usaha yang sudah berbentuk badan. Banyak pemilik usaha yang belum mengetahui kewajiban untuk membayar pajak pada usaha. Pembayaran pajak dan pelaporan pajak badan ada yang harus dilakukan setiap bulan dan ada juga yang setiap tahun. Untuk batas waktu pelapor tahunan, wajib pajak badan jatuh pada akhir bulan April setelah tahun pajak. Penghasilan bruto. Perhitungan bruto dalam PPh badan adalah jumlah seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak sehubungan dengan pekerjaannya selama tahun pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh badan final. Pajak penghasilan atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh WP badan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua adalah PPh badan tidak final. PPh badan tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau penghasilan yang diterima oleh WP badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan.
Jenis-jenis pajak penghasilan badan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 1. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26. Yang keenam, pasal penghasilan pajak 29. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 15. Yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang kesembilan, pajak pertambahan nilai. Yang ke-10, pajak penjualan barang mewah atau PNBM. Di sini saya akan menjelaskan PPh subjek pajak penghasilan badan dan objek PPh badan tidak final. Subjek PPh badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara yang diterima oleh WP Badan berdasarkan pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Objek PPh badan atau objek pajak badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Contoh soal PPh badan. Yang pertama adalah peredaran bruto PTZ dalam tahun 2010 sebesar 60 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 2 miliar rupiah. Yang kedua, perhitungan pajak yang terutang. Ketiga, seluruh penghasilan kena pajak tersebut dikenai tarif sebesar 25% dari tarif pajak penghasilan bruto yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PTZ lebih dari 50 miliar rupiah. Yang keempat, ada pajak penghasilan yang terutang. Yang kelima, 25% dikali dengan 2 miliar rupiah sama dengan 500 juta. Yang keenam, ada contoh PPh badan yang atas dua itu perhitungannya adalah PPh pribadi.